Audiobook dari buku berjudul Good Habit, Bad Habit, bab 13, konteks dalam candu. Berhenti merokok itu mudah. Saya telah melakukannya ratusan kali. Kebiasaan buruk, sesuai definisi, adalah segala hal yang ingin tidak kita lakukan. Namun, tidak semua kebiasaan buruk itu sama. Menggigiti kuku adalah kebiasaan buruk yang mengganggu dan memalukan. Merokok adalah kebiasaan yang jauh lebih buruk bagi kesehatan kita. Penyalahgunaan obat-obatan tertentu merupakan contoh kebiasaan buruk yang semakin marak. Kecanduan obat-obatan itu mengancam kesehatan orang yang memakai dan juga orang di sekitar mereka. Akhirnya, dampak buruknya akan merusak masyarakat secara keseluruhan. Kebanyakan penelitian tentang kecanduan atau ketergantungan atau adiksi karena alasan yang jelas dimaksudkan untuk mengatasi bentuk perilaku maladiktif yang lebih serius ini. National Institute of Drug Abuse mendefinisikan kecanduan sebagai kelainan otak yang meliputi dorongan untuk mencari dan menggunakan obat. Kemajuan besar dalam sains pada 10 tahun terakhir telah menunjukkan bahwa dengan menggunakan zat adiktif, kita mengubah cara kerja otak, mengubah struktur saraf dasar. Bahan yang paling sering kita gunakan untuk memasok kecanduan kita sayangnya terbukti sangat sukses. Bahan itu beraksi langsung ke sumber fungsional mental kita. Obat-obat yang tergolong sebagai psikostimulan membajak transmisi dopamin pada sistem saraf, di mana efek yang dirasakan dari obat lain adalah adaptasi saraf yang jelas, misalnya terhadap sistem pemancar reseptor. Dengan semua obat yang disalahgunakan, otak kita mendapatkan sebuah kejutan yang menciptakan gelombang perubahan saraf, mengarahkan perhatian kita ke obat itu, menciptakan perasaan awal yang menyenangkan, dan memotivasi pemakaian yang berkelanjutan. Kita mulai mendambakan obat adiktif itu dan meminta dosis yang makin lama makin tinggi demi mendapatkan efek yang sama. Kemampuan kita untuk menilai serta membuat keputusan pun menurun. Kita merasa obat itu sulit ditolak, terlepas dari kenyataan bahwa kita mungkin tidak menyukai rasa atau pengaruh jangka panjangnya. Dengan demikian, penyalahgunaan obat sama seperti kebiasaan buruk karena mereka sama-sama tidak bergantung pada keinginan sadar kita ataupun rasa suka kita terhadap sensasi haid yang kita dapatkan melalui pemakaian obat itu. Kita bermaksud berhenti, tapi ternyata kita terus menggunakannya. Namun, satu hal yang cukup berbeda antara kecanduan dan kebiasaan adalah komitmen mereka yang dituntut dari pribadi sadar kita. Sebagaimana telah kita lihat, kebiasaan yang sejati menunjukkan diri melalui berkurangnya komitmen mental kita untuk mengeksekusinya seiring dengan waktu. Kebiasaan mulai mengakar, lalu kita nyaris bisa merupakan keberadaannya. Ketika candu masuk dan mengakar, ia mengambil alih kehidupan kita. Semakin lama, semakin banyak waktu kita yang diperbudak olehnya. Semakin besar pula persentase pribadi eksekutif dan agentif kita yang malah mendukung perkembangannya. Sebagian perilaku agentif dapat menjadi sangat cerdas terlepas dari sifat lainnya yang deskriptif. Ada forum online yang sengaja dibuat untuk berbagi dan mengumpulkan informasi bagi para perokok ketika mereka harus bepergian dengan pesawat. Terminal mana yang memiliki kawasan bebas merokok? Bandara mana yang memiliki kawasan khusus sebelum dan sesudah pemeriksaan oleh keamanan? Itu adalah semua komunitas yang diciptakan untuk membantu kita membuat keputusan terbaik untuk memelihara candu. Aspek kecanduan yang mirip dengan kebiasaan mungkin mengantar kita ke pemikiran tentang penyebabnya serta upaya preventif yang bisa kita lakukan. Ini bukan untuk menggantikan atau membatalkan konsepsi yang sudah ada tentang kecanduan. Ini jelas merupakan masalah yang kompleks dan memiliki banyak sisi, dan orang memerlukan masukan dari banyak penjuru. Kecanduan menguasai sistem pembelajaran majemuk dalam otak. Ia bersifat neurologis, tetapi juga berhubungan dengan situasi sosial kita. Ia terkait dengan kepribadian, seperti sifat impulsif. Kecanduan juga bisa bersifat turun-temurun. Ini bukan informasi baru. Yang belum cukup dicermati adalah sifat habitualnya. Mungkin ada beberapa di antara kita yang pernah berhadapan langsung dengan penyalahgunaan obat dan alkohol. Pada 2016,
hampir 12% orang dewasa di Amerika minum alkohol berlebihan. 11% telah mengkonsumsi obat-obatan ilegal selama sebulan terakhir, dan lebih dari 1% telah kecanduan obat perdana sakit, umumnya termasuk obat resep yang mengandung opium. Itu berarti jutaan orang. Di atas semua itu, secara epidemiologi, kecanduan berbeda dari flu. Misalnya, biasanya ini bukan masalah yang akut dan berjangka pendek. National Institute of Drug Abuse membandingkan kecanduan dengan berbagai penyakit kronis, termasuk asma, diabetes, dan hipertensi. Dengan pengobatan, penderita penyakit itu mungkin akan membaik seiring berjalannya waktu, tetapi wajar bila kambuh lagi. Akan tetapi, kecanduan berbeda. Banyak penyalahgunaan obat-obatan yang tidak ingin disembuhkan. Hanya sekitar 11% dari mereka yang memperoleh pengobatan di tahun yang sama dengan dimulainya kecanduan mereka. Dari sisanya, hanya sekitar 5% yang merasa bahwa mereka memerlukan pengobatan. Alasan paling umum yang diberikan untuk tidak mencari pengobatan adalah belum siap berhenti menjadi pengguna. Dengan pengobatan, pecandu harus melepaskan sebuah kenikmatan yang sangat mereka dambakan dan menukarnya dengan kerja keras dan rasa sakit akibat sakau. Bagi mereka yang menjalani rehabilitasi, kambuh lagi adalah sesuatu yang biasa. Dengan penanganan terbaik yang terdiri dari terapi psikologi dan pemberian obat, 40-60% pecandu kembali menjadi pengguna. Anda mungkin langsung teringat akan program 12 langkah yang memiliki banyak pendukung. Program ini tampaknya belum terbukti memberikan hasil lebih baik daripada pengobatan standar. Ada yang terbantu, tetapi hanya beberapa orang dan hanya untuk sementara waktu. Jelas bahwa pendekatan yang ada saat ini untuk mengobati kecanduan belum sukses seperti yang kita inginkan. Mungkin ada pendekatan lain untuk mengatasi masalah ini. Perang Vietnam, di antara banyak hal lain, merupakan sebuah eksperimen alami yang mengerikan terkait kecanduan narkoba. Dulu, para prajurit bisa dipanggil untuk bertugas begitu menginjak usia 18 tahun, yang berarti mereka bisa tertembak dalam pertempuran sebelum mereka cukup dewasa untuk minum alkohol secara sah di Amerika Serikat. Karena hal ini, banyak prajurit muda yang belum mengenal minuman keras sebelum berangkat ke Vietnam. Berdasarkan pembahasan di bab 10, pengiriman mereka ke sana adalah sebuah diskontinuitas besar. Satu aspek diskontinuitas itu adalah mereka tiba-tiba dikelilingi oleh persediaan heroin dan obat lain yang melimpah. Heroin terutama sangat murah dan murni, sehingga banyak prajurit bisa mencampurnya dengan tembakau, menghisapnya dan menjadi teler. Banyak yang melakukan itu. Pada 1971, beberapa tahun setelah perang itu berlangsung, 2 anggota Kongres pergi ke Vietnam sebagai penasihat dan pulang dengan laporan bahwa sekitar 15% prajurit di sana mengalami kecanduan. Sebuah artikel di halaman depan New York Times pada Mei 1971 berjudul GI Heroin Addiction Epidemic in Vietnam mengatakan bahwa 10.000 serdadu akan pulang ke Amerika sebagai bom waktu yang berjalan. Pihak militer memutuskan untuk mengobati ini dengan menghukum mereka, mulai dari diberhentikan dengan tidak hormat sampai dipenjarakan. Tingkat pemakaian narkoba yang tinggi itu mengguncang masyarakat Amerika, sebuah kisah sensasional yang menemukan pendengarnya. Pihak yang menentang perang mulai bersatu dan publik menjadi tidak bersahabat terhadap awak militer dan semua pendukungnya. Unjuk rasa marak terjadi, kekecewaan terkait perintah perang dan keracunan atas tujuan mulai bercampur aduk, dan di beberapa tempat berkembang menjadi perasaan anti-militer yang meluas. Kabar tentang kecanduan menambah stigma yang dihadapi oleh para prajurit sesudah mereka pulang. Orang takut bahwa para prajurit yang kecanduan akan membanjiri program rehabilitasi, tidak mampu bekerja, meningkatkan angka kejahatan, dan menurunkan tingkat kesejahteraan. Respon orang terhadap kecanduan sangat intens dan penuh rasa takut. Sebagai tanggapan terhadap ancaman kritis obat-obatan terlarang, Presiden Nixon membentuk Special Action Office of Drug Abuse Prevention pada 1971. Pihak yang skeptis memandang ini sebagai upaya untuk berbagi kesalahan atas perang yang gagal, menumpangkan sebagian kesalahan kepada para prajurit yang kecanduan. Pihak lain memandangnya sebagai pengakuan progresif atas kemampuan rehabilitasi. Yang lain berpendapat bahwa itu adalah upaya mengalihkan perhatian publik dari kegagalan Nixon untuk mencapai perdamaian yang secara terhormat. Apapun alasannya, Nixon telah bertindak.
Dr. Jerome Jeff disebut sebagai pakar masalah narkotika pertama di Amerika Serikat. Ia langsung melembagakan tes urin terhadap semua prajurit yang pulang dari perang untuk menentukan tingkat kecanduan mereka. Sebelum dikirim pulang, hasil tes mereka harus bersih. Kalau terbukti positif, mereka dikirim ke program detoksifikasi selama 1 atau 2 pekan sebelum dievaluasi lagi dan diizinkan untuk pulang. Jeff juga memutuskan untuk memantau apa yang terjadi sesudah para veteran pulang. Ia menunjuk Dr. Lee Ann Robbins untuk memimpin proyek itu. Ia telah membuat presentasinya sendiri sebagai salah satu guru besar psikiatri perempuan pertama di sekolah dokter bergengsi di Washington University St. Louis. Robin memantau 470 prajurit yang kembali ke Amerika pada September 1971. Lebih dari 85% melaporkan pernah ditawari heroin sewaktu bertugas di Vietnam. 45% pernah mencoba narkotika. Sewaktu di sana, 20% mengaku bahwa mereka merasakan ketergantungan pada obat atau kecanduan. Sekitar 11% terbukti positif memakai narkotika ketika meninggalkan Vietnam. Ada alasan yang bagus untuk percaya bahwa mereka adalah pecandu. Para prajurit ini terus memakai narkoba sampai hari kepulangan mereka. Kendati sudah sering diingatkan bahwa akan ada konsekuensi untuk mengikuti program detoksifikasi selama 1 atau 2 pekan serta pengujian ulang, seperti kata seorang veteran Vietnam kepada saya menghisap ganja secara rutin. Ada yang kecanduan heroin, sebagian besar mengkonsumsi obat-obatan, semua itu mudah sekali didapatkan. Ia bercerita, begitu kami ada di sana, kami harus bertempur. Anda diberi tugas dan melakukan segalanya untuk menyelesaikan tugas itu hidup-hidup. Kami harus membawa pulang orang yang selesai bertugas. Suatu hari saya ditugaskan di Sweetboat, dan salah satu tugas kami adalah menyusupkan pasukan ke daerah tertentu seperti Ceruk Sungai dan semacamnya, mendaratkan pasukan dan menjemput mereka kalau sudah selesai. Jika saya gagal, jadi saya harus melakukan apapun yang bisa saya lakukan untuk membawa mereka pulang. Anda mengkonsumsi berbagai hal agar bisa terus waspada. Ganja dikonsumsi sesudahnya supaya santai. Untuk memantau rehabilitasi prajurit yang pernah memakai narkoba, Robbins meneliti satu kelompok lain. 469 orang yang telah terbukti positif memakai opioid sesudah kembali ke Amerika. 6-8 bulan sesudah pulang, mereka diwawancarai secara pribadi dan menjalani pemeriksaan urin. Robbins memiliki pandangan jauh ke depan. Pemantauan inilah yang menjadikan penelitian bersejarah. Ini kisah yang terkadang terlewatkan, terutama mengingat model penyakit kecanduan yang populer saat ini. Ini kisah yang lika-likunya akan terdengar familiar mengingat topik utama dari buku ini. Kira-kira hanya ada 5% prajurit yang mengalami kecanduan heroin atau opium di Vietnam. Sebagaimana ditunjukkan oleh uji urin positif mereka saat akan pulang, yang berlanjut menjadi pecandu narkotika di Amerika dalam tahun pertama kepulangan mereka. Ini bukan karena mereka tidak lagi mudah mendapatkan barangnya. Kira-kira setengah dari prajurit yang kecanduan di Vietnam pernah mencoba heroin atau opium lagi di Amerika Serikat, namun bertolak belakang dengan prediksi yang menakutkan. Sebagian besar dari mereka tidak terus menjadi pemakai berat setelah pulang. Kesembuhan yang luar biasa ini bukan disebabkan oleh program pengobatan. Di antara mereka yang terbukti positif saat berangkat dari Vietnam, hanya sekitar 6% saja yang menjalani pengobatan. Hasil itu mengacaukan asumsi yang sudah dipegang oleh banyak orang dan memulai perdebatan yang sengit. Dr. Robbins dihujani kritik, prajurit dan keluarga mereka tersinggung oleh pembuktian bahwa banyak di antara mereka yang kecanduan narkotika. Pakar rehabilitasi agak skeptis soal betapa cepatnya kecanduan dapat mereda tanpa campur tangan profesional. Politikus dari kedua aliran menganggap temuan itu bermotif politik. Departemen Pertahanan dengan senang hati menyambut bukti bahwa ternyata mereka tidak membuat satu generasi anak muda menyanyiakan hidup mereka dengan heroin. Seorang wartawan New York Times merasa ragu dan menghabiskan 2 bulan untuk menginvestigasi penelitian itu, tetapi kemudian membatalkan naskahnya, sepertinya karena tidak ada bukti yang dapat menjatuhkan. Menurut pakar narkotika Jeff, semua orang mengira entah bagaimana Dr. Robbins berbohong soal temuan-temuan itu, atau ia melakukan sesuatu yang keliru, atau ia tercemar secara politik. Ia menghabiskan waktu berbulan-bulan, kalau tidak bertahun-tahun, untuk mencoba membuktikan integritas penelitiannya. Bahkan Dr. Robbins terkesan tidak percaya. Ia mengatakan, hasil kami berbeda dari yang diharapkan dalam banyak hal. Ia tidak suka integritasnya diragukan. Sungguh tidak cukup nyaman menyajikan hasil yang
jauh berbeda dari pengalaman klinis para pecandu yang sedang menjalani pengobatan. Dalam sebuah artikel retrospektif, hampir 20 tahun kemudian, ia mengambil kesimpulan dengan mantap, kecanduan menjadi langka dan tak tahan lama pasca kepulangan. Namun, jelas bahwa ia masih merasa perlu mempertahankan penelitiannya. Saya masih belum menemukan kesalahan serius dalam kajian itu. Dan membela diri, saya tidak punya penyesalan. Sekarang, temuannya tidak dianggap kontroversial. Namun, di dunia modern, ketika kecanduan dipandang sebagai penyakit otak, kondisi ini sering terlewatkan dalam penelitian dan pengobatan. Namun, pertanyaan yang diajukan tetap ada. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Mengapa ekspektasi setiap orang tentang sulit rehabilitasi begitu keliru? Menurut saya, ada sebuah kisah tentang konteks yang belum terungkap di sini. Sebagian besar pemakai narkotika oleh para prajurit dimulai di medan perang Vietnam. Sewaktu berada di sana, mendapatkan heroin dan bahan narkotika lain terbilang mudah. Namun sepulang ke negeri sendiri, konteks berubah. Stres luar biasa yang mereka alami di medan perang tidak ada lagi. Seperti kata seorang veteran kepada saya, Anda kembali dari tempat yang buruk ke tempat yang baik. Saya tidak memerlukannya lagi, karena masa lalu itu sudah saya tinggalkan. Di negeri sendiri, hanya beberapa, kalaupun ada, sesama prajurit yang masih memakai heroin ataupun opium. Cara memakai heroin pun sudah berbeda. Di Amerika, narkotika tidak begitu murni dan biasanya memerlukan alat suntik. Dengan semua perubahan ini, bahkan kalau mereka sempat mencoba lagi, hal itu tidak akan membangkitkan kecanduan. Di rumah mereka berhasil mengatasi ketergantungan. Para veteran kembali ke kehidupan mereka dan mengejar berbagai kesempatan yang sesuai bagi pemuda berusia 20-an, seperti pendidikan, pekerjaan, dan hubungan percintaan. Ada sebuah peringatan yang penting. Rasa sangat ingin mengkonsumsi narkotika itu nyata. Bagi 5% prajurit yang terus menjadi pemakai heroin, kecanduan adalah sesuatu yang sulit dilawan. Bagi selebihnya, hasil penelitian menunjukkan peran kekuatan konteks untuk mempengaruhi pemakaian narkotika yang dipandang sebagai salah satu kecanduan paling ganas. Anda mungkin mengatakan, ya, pengalaman para prajurit ini tidak memberitahu kita banyak hal tentang rehabilitasi. Yang mereka alami di medan perang tidak begitu berhubungan dengan kehidupan kita yang biasa. Namun disitulah masalahnya. Konteks perang Vietnam telah memicu banyak prajurit untuk memakai narkotika. Setelah memakai secara teratur, seharusnya mereka terus diperbudak oleh narkoba. Nyatanya, pulang ke lingkungan yang berbeda menjadi penghalang bagi 95% pengguna. Ketika di lingkungan berubah dan memberikan hambatan signifikan terhadap pemakaian narkotika, sekaligus memunculkan kekuatan pendorong untuk aksi alternatif, sebagian besar prajurit berhenti memakai. Dari perspektif kebiasaan kita, para prajurit yang pulang itu mengalami perubahan konteks yang signifikan, lingkungan baru dengan kekuatan penahan yang menjadi rem bagi pemakai heroin. Aksi baru yang tersedia di negara sendiri memberikan semacam imbalan yang signifikan, dan para prajurit itu bisa membentuk berbagai kebiasaan baru. Bagi mereka, penyalahgunaan obat-obatan adalah sebuah sejarah kebiasaan buruk yang telah mereka tinggalkan. Di sekitar waktu yang sama dengan penelitian terobosan terkait perang Vietnam, eksperimen terhadap hewan mengenai subjek yang sama juga menyingkapkan banyak petunjuk baru. Demi alasan etika yang sudah jelas, banyak kajian tentang pemakaian narkotika dilakukan pada tikus, bukan manusia. Banyak di antara penelitian kecanduan ini yang mengikuti model untuk penyakit, yakni mengidentifikasi bagaimana pemakaian narkotika mengubah proses dan struktur saraf. Akan tetapi, sebagian kajian juga mengevaluasi bagaimana konteks berpengaruh terhadap pemakaian narkotika oleh hewan dan rehabilitasinya. Dalam kajian yang menjadi terkenal sebagai eksperimen Taman Tikus, hewan pengerat yang hidup dalam kondisi beberapa disengaja diberi opioid, ada yang dikurung sendirian dalam kandang dan yang lainnya dibiarkan dalam koloni yang terdiri atas sebuah kotak besar terbuka dengan macam-macam kotak kecil di dalam untuk bersembunyi dan bersarang. Selama eksperimen, tiap unit rumah memiliki keran minum. Ada yang mengeluarkan air manis, ada yang mengeluarkan morfin manis, di mana tikus-tikus itu dikandangkan memiliki pengaruh kuat terhadap konsumsi. Tikus yang hidup dalam isolasi mengkonsumsi morfin lebih banyak. Untuk spesies yang hidup berkelompok seperti tikus, hidup sendirian membuat stres. Selain itu, karena tidak banyak yang dapat dikerjakan, sedikit sekali kegiatan yang bisa menghambat pemakaian narkotika.
Satwa yang hidup dalam koloni mengkonsumsi narkotika dalam jumlah lebih sedikit, menjadi haid karena narkotika juga mempengaruhi perilaku tikus yang normal seperti pembuatan sarang, kawin, dan berkelahi. Di taman tikus, semua kegiatan ini bersaing dengan pemakaian narkotika. Penggunaan pertama itu satu hal, tikus adalah makhluk yang sangat ingin tahu, tetapi pemakaian yang terus-menerus yang dapat disamakan dengan kecanduan sangat dipengaruhi oleh konteks. Walaupun pembaca yang paham soal penelitian mungkin penasaran tentang cara menafsirkan sebuah manipulasi eksperimental yang memiliki begitu banyak sisi, termasuk stres dan persaingan. Kajian itu setidaknya mirip secara metaforis dan dengan para prajurit yang kembali dari Vietnam. Pertanyaan sesungguhnya adalah, apa yang terjadi begitu para tikus menjadi kecanduan? Apakah konteks berperan? Untuk menjawab pertanyaan ini, berbagai kajian telah menguji apakah tikus berhenti memakai secara sukarela dalam konteks sosial yang menyajikan perilaku pendorong yang bertentangan dengan intoksikasi. Pada salah satu eksperimen, tikus yang dibesarkan dalam isolasi dilatih untuk menekan sebuah tuas untuk mendapatkan kokain selama beberapa jam selama 15 menit. Pada akhir pelatihan, tikus yang terisolasi telah menguasai tugas dengan baik dan mengkonsumsi kokain dalam jumlah besar. Selama 3 pekan berikutnya, kokain tidak diberikan. Pada dasarnya, mereka menjalani detoksifikasi. Sebagian tikus menghabiskan waktunya dalam kandang terisolasi seperti tempat mereka dibesarkan. Yang lain dimasukkan ke dalam sebuah koloni mirip taman bersama tikus-tikus lain, di mana mereka bisa berinteraksi dan bertindak sesuka hati. Kemudian, semua tikus itu dikembalikan ke kandang masing-masing dengan tuas yang sama lagi. Sekarang, ketika mereka menekan tuas, tidak ada lagi kokain yang keluar. Berapa kali mereka akan menekan tuas dalam situasi seperti ini? Tikus yang telah bergabung dengan koloni hanya menekan tuas setengah kali lebih sering dari tikus yang ditaruh dalam isolasi. Semua tikus telah menjadi kecanduan sewaktu berada dalam isolasi, tetapi mereka yang dipindahkan ke dalam koloni mengurangi upaya mereka untuk mendapatkan narkotika dan mungkin juga mengurangi hasrat untuk mendapatkannya. Dibanding dengan tikus yang terus terisolasi, kekuatan konteks ini menunjukkan bahwa sebagian dari inti penyalahgunaan narkotika adalah adaptasi terhadap kondisi di lingkungan sekitar. Artinya, kecanduan tidak berasal dari pemakaian narkotika di masa lalu yang telah menguasai otak kita. Sebaliknya, para peneliti di balik taman tikus, Bruce Alexander, mengatakan bahwa itu adalah upaya untuk beradaptasi dengan lingkungan sekarang. Lingkungan yang hanya memiliki sedikit kekuatan penahan terhadap pemakaian dan hanya menawarkan sedikit aktivitas menyenangkan yang lain. Dampak dari gagasan ini sangat luar biasa. Gagasan ini memindahkan lokasi disfungsi dari individu ke lingkungan mereka. Ini memperlakukan kecanduan sebagai sebuah adaptasi. Hanya kebetulan terkait dengan masalah kesehatan yang serius, gangguan pada orang-orang terkasih, serta stigma sosial. Kita bisa melihat mengapa pecandu narkotika yang hidup di jalanan tidak berhasil mengusir kebiasaan itu layaknya prajurit yang pulang dari Vietnam atau tikus yang ditaruh dalam taman. Pulang ke tempat asal menciptakan sebuah diskontinuitas. Waktu dan tempat antara lingkungan tempat kebiasaan itu terbentuk dan lingkungan di mana pengguna atau mantan pengguna menghabiskan sisa hidupnya. Demikian juga dengan pecandu yang dimasukkan di sebuah fasilitas penyembuhan. Mereka jauh dari rumah dan tidak lagi berhubungan dengan lingkungan yang mengizinkan dan mendorong pemakaian narkotika mereka. Sewaktu menjadi pasien, mereka menjadi bersih, diberi terapi psikologi dan medis, serta terlibat dalam berbagai aktivitas. Lingkungan ini membuat penggunaan narkoba jauh lebih sulit daripada dunia luar. Di dalam pusat rehabilitasi, berhenti tidak terlalu sulit. Bagaimanapun, sesudah penyembuhan selesai, mereka kembali ke tempat pembentukan kebiasaan. Tidak mengherankan bahwa 1. Mereka mampu menyingkirkan kebiasaan itu di sebuah lingkungan yang benar-benar baru. Dan 2. 40-60% pengguna kambuh lagi setelah rehabilitasi, begitu kembali ke lingkungan lama. Lihatlah pengalaman 32 orang Australia yang direhabilitasi dari ketergantungan pada alkohol dan opioid. Mereka diwawancarai setahun sekali selama 3 tahun sesudah rehabilitasi. Kebanyakan percaya mereka memiliki tekad yang normal hingga sangat kuat, baik mereka sukses meninggalkan objek candu mereka atau tidak. 3 tahun kemudian, hanya 5 di antara 32 orang itu yang tetap bersih dari kecanduan secara penuh. Beberapa orang yang berhasil ini menonjol dalam berbagai cara.
Mereka telah membuat perubahan radikal dalam penataan hidup mereka. Ada yang meninggalkan tempat tinggal lama, pindah ke kota baru dan mendapatkan pekerjaan di tempat baru di mana tidak ada yang tahu bahwa mereka pernah kecanduan. Satu orang pindah ke rumah pacarnya yang bukan pemakai. Satu-satunya dari 5 orang itu yang tidak pindah berganti kelompok pertemanan dan mendapatkan pekerjaan purna waktu yang menyulitkan pemakaian narkotika. 27 responden lain, mereka yang tidak berhenti secara penuh selama 3 tahun, tidak melakukan perubahan seperti itu terhadap lingkungan mereka. Kebanyakan menyalahkan kekambuhan mereka kepada situasi yang memudahkan mereka untuk mengkonsumsi obat-obatan dan alkohol. Mereka terus bergaul dengan sesama pemakai. Mereka masih bertemu dengan orang yang menjual narkotika dan alkohol. Sebagaimana disimpulkan oleh para peneliti, perbedaan paling penting antara mereka yang berhasil meraih kesembuhan yang bermakna dan mereka yang tidak berhasil bukan terletak pada keterampilan atau pengetahuan mereka, melainkan pada apakah mereka mampu mengatasi hambatan finansial dan sosial untuk pindah ke sebuah lingkungan yang tidak mengandung unsur patogen. Dalam model penyalahgunaan narkoba ini, hambatan memiliki peran yang besar. Kalau kita menghilangkan objek pemikat dan memindahkan orang dari konteks yang penuh dengan petunjuk untuk pemakai, ia akan memakai lebih sedikit. Harus diakui, pemakaian narkotika itu kompleks, maka mengandalkan kekuatan eksternal saja jelas tidak cukup. Namun, pemahaman ini tidak hanya sederhana, tetapi juga manusiawi. Pendekatan ini tidak mencari sesuatu yang terputus dalam pikiran pengguna, dalam jati diri mereka. Sebaliknya, bahaya yang mereka undang ke dalam kehidupan mereka merupakan suatu kesatuan dengan semua bahaya kecil yang juga kita datangkan, bahaya yang mudah dan berlimpah di dunia. Model yang lebih konvensional untuk pemakaian narkotika adalah bahwa kecanduan adalah sebuah penyakit otak kronis yang dicirikan dengan pencarian dan pemakaian obat-obatan yang kompulsif. Saya tidak mau melebih-lebihkan perbedaan antara model penyakit ini dengan model konteks. Pada kenyataannya, mereka bagaikan dua sisi dari koin yang sama. Otak kita bereaksi terhadap imbalan dalam konteks hidup kita, terutama terhadap imbalan yang diberikan oleh narkotika. Pada gilirannya, bagaimana kita mengalami dan mengolah imbalan bergantung pada sistem saraf kita. Dengan cara ini, konteks menjangkau jauh ke dalam pikiran kita. Itu benar, dan disitulah proses kimia kecanduan terjadi. Perbedaan antara kedua pandangan itu baru terlihat dalam hal cara menyembuhkan orang dari ketergantungan terhadap narkotika. Pendekatan penyakit membahas hasrat kuat kognitif, afektif, dan neural yang dipicu oleh penyalahgunaan narkotika. Pendekatan ini melihat masalah ini sebagai masalah medis, sebagai pilihan dalam strategi mitigasinya. Model penyakit menyerang narkotika itu sendiri. Bentuk paling umum dalam hal ini adalah pelarangan. Penegakan hukum berusaha memutus dan menghentikan aliran narkotika dengan asumsi bahwa penyebab utama kecanduan adalah produk itu sendiri. Pengobatan juga bisa melibatkan obat penetral racun, misalnya lopexidine untuk gejala withdrawal, efek fisik dan mental ketika berhenti menggunakan zat adiktif pada ketergantungan opioid. Tingkat keberhasilan pendekatan ini tidak mengesankan. Sekali lagi, National Institute of Drug Abuse sendiri mempunyai taksiran bahwa 40-60% pasien yang pernah disembuhkan kambuh lagi. Mengapa kita tidak mampu menurunkan angka itu sampai 5%? Itu angka persentase kekambuhan prajurit yang kembali dari Vietnam. Tetapi, tentu saja, itu bukan eksperimen yang terkontrol. Namun, tidak ada alasan mengapa tidak boleh menggunakan sebagai tolok untuk keberhasilan dan kemungkinan. Akan seperti apakah program rehabilitasi kalau kita menganggap implikasi dari Vietnam dan taman tikus sebagai hal yang serius? Penanganan dengan model alternatif ini akan dibangun atas pengakuan bahwa penyalahgunaan narkotika utamanya meluas di wilayah miskin yang tidak memiliki banyak penguatan alternatif maupun petunjuk pendorong. Itu akan membuat kita sadar bahwa orang dengan tingkat pendapatan dan pendidikan rendah di Amerika Serikat paling beresiko menyalahgunakan kokain dan opioid. Pendekatan ini akan berfokus pada mengubah atau membongkar lingkungan yang mendukung penyalahgunaan. Gagasan ini sudah mempunyai pendukung. Sebuah artikel dalam jurnal terkemuka tentang penyalahgunaan narkotika menyatakan bahwa pengobatan saat ini jarang berhasil
karena terlalu fokus pada mengurangi pemakaian narkotika dan kurang fokus dalam menautkan para klien dengan penguat yang akan membuat pemberhentian pemakaian lebih menarik. Untuk membuat orang bersedia disembuhkan dibutuhkan insentif yang cukup dalam lingkungan untuk membuat upaya menghentikan pemakaian sebagai sesuatu yang setimpal. Orang telah memperdebatkan ini selama puluhan tahun. Masalahnya adalah pendekatan kita selalu ditaruh di kursi belakang. Terapi klasik sejak 1970-an menganjurkan perubahan lingkungan hanya dengan cara seperti ini. Pendekatan penguatan oleh masyarakat atau community reinforcement approach dirancang khusus untuk menjadikan abstinensi lebih menyenangkan daripada pemakaian narkotika. Penanganan ini tidak terlalu memindahkan pasien dari lingkungan, melainkan penguatan yang sudah ada di tempat tinggal mereka lah yang diubah. Sebagai gagasan aslinya, penanganan ini sangat intensif dan meliputi berbagai komponen termasuk terapi, konseling di tempat kerja, konseling pasangan, dan bantuan dalam membentuk jaringan sosial baru. Kebanyakan tes terhadap pendekatan ini hanya melibatkan beberapa di antara komponen-komponen tersebut, dan hanya sedikit yang telah mengevaluasi pengaruh jangka panjangnya. Yang lebih disayangkan lagi, kita tidak memiliki informasi penting tentang bagaimana cara untuk menjadikan abstinensi menyenangkan. Tidak banyak yang kita ketahui tentang imbalan non-narkotika yang bisa memotivasi untuk tetap sadar. Reaksi orang terhadap uang bersifat jangka pendek, tetapi abstinensi terbukti sulit untuk dipertahankan ketika imbalan uang dihentikan. Beberapa bukti menunjukkan bahwa imbalan sosial juga penting. Persis seperti dalam pembentukan kebiasaan pribadi kita, sebuah kajian mengubah jaringan sosial para pecandu alkohol dengan mendorong mereka untuk mencari teman yang menentang kebiasaan minum, ditambah dengan kegiatan yang tidak melibatkan alkohol. Menghadiri pertemuan Alcoholics Anonymous dianjurkan sebagai cara untuk bertemu dengan orang baru yang menjalani abstinensi sekaligus menikmati kegiatan lain yang tidak melibatkan alkohol. Dulu para peneliti agak meremehkan aspek lain dengan cara AA. Seiring dengan perubahan pada penguat sosial ini, para partisipan lebih jarang minum bahkan sampai 2 tahun kemudian. 40% partisipan melaporkan abstinensi penuh sesudah 2 tahun, dibandingkan dengan sekitar 30% dari kelompok yang menjalani pengobatan standar. Imbalan yang dikaitkan dengan pekerjaan juga relevan. Tempat kerja yang terapeutik memberi pelatihan kerja dan pekerjaan kepada penderita ketergantungan yang sedang menganggur. Pengobatan inovatif ini dimulai pada 2014 oleh White House Office of National Drug Control Policy. Kesempatan kerja yang ada biasanya menuntut keterampilan komputer dasar dengan sampel urin bebas narkotika sebagai syarat untuk lanjut bekerja dan memperoleh upah maksimal. Sebuah kajian terhadap 8 intervensi seperti itu mengungkapkan penurunan yang signifikan terhadap ketergantungan opioid, alkohol, dan kokain selama upaya penyembuhan. Dalam sebuah kajian terkait penerima bantuan sosial yang kecanduan kokain, sekitar 80% pengajian menghasilkan bebas narkotika selama 18 bulan terapi dalam suasana kerja. Kendati demikian, begitu program berakhir dan pemberian imbalan dihentikan, partisipan kembali ke konteks kehidupan lama mereka dan sebagian besar mengulang pola pemakaian yang sama. Mungkin program itu hanya tidak cukup lama untuk memapankan keterampilan pada partisipan yang kelak, begitu kembali ke kehidupan normal memungkinkan mereka untuk mendatangkan diskontinuitas mereka sendiri dengan menemukan pekerjaan, komunitas, serta peluang baru. Model penyembuhan yang mengubah lingkungan penyalahgunaan narkotika dengan menawarkan penguatan baru untuk kesembuhan mungkin dianggap sebagai alternatif yang mahal dibandingkan model penyakit. Kendati demikian, implementasi kebijakan dapat mengambil banyak bentuk, termasuk tunjangan tambahan dari pemerintah bagi pekerja yang abstain, kerjasama dengan pihak pemberi kerja, serta penciptaan lingkungan kerja terapik yang dirancang untuk menyediakan pekerjaan yang berkelanjutan. Kemungkinan diadakannya uji narkoba melalui urin dalam skala besar telah diperagakan oleh karyawan Departemen Perhubungan yang secara berkala menjalani pemeriksaan seperti itu. Sebuah catatan kaki tentang peran kebiasaan dalam kecanduan adalah sesuatu yang berguna. Seringnya, kebiasaan dibahas sebagai bagian dari abnormalitas rangkaian saraf, terutama rangkaian yang melibatkan rasa suka dan hasrat terhadap zat adiktif. Namun,
Kebiasaan juga memainkan peran yang lebih menguntungkan. Dalam lingkungan yang tepat, kebiasaan bisa mendukung kesembuhan. Saya dan John Monteroso mewawancarai 18 anggota program 12 langkah. Masing-masing telah berhasil sembuh selama lebih dari 2 tahun. Mereka mengidentifikasi perilaku apa saja yang mereka anggap penting untuk tetap sembuh. Yang paling penting, kata mereka, adalah pergi ke pertemuan, bersyukur, memelihara kejujuran, tetap sibuk, berdoa, mengambil peran sebagai sponsor, dan membantu orang lain. Para partisipan berkata semua aksi ini adalah kunci menuju kesembuhan mereka. Di bagian lain dari wawancara itu, mereka mengukur kekuatan kebiasaan tiap perilaku itu untuk menunjukkan apakah mereka melakukannya secara otomatis dan tanpa banyak berpikir atau sesudah mempertimbangkan berbagai opsi lain. Yang paling menarik adalah tingkat kepentingan dan otomatisitas memiliki hubungan yang erat. Semakin penting sebuah perilaku bagi kesembuhan mereka, semakin habitual perilaku itu dalam hidup mereka. Orang-orang ini terkesan memahami kecenderungan mereka untuk bereaksi berdasarkan kebiasaan. Dalam memberikan tanggapan, mereka mempraktikkan perilaku untuk sembuh hingga akhirnya menjadi otomatis. Mereka telah menggantikan kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik. Mereka telah menyaksikan beberapa mekanisme saraf yang mendorong pemakaian narkotika untuk mendukung kesehatan dan kesembuhan mereka. Untuk pengobatan kecanduan, gagasan baru jelas diperlukan. Kita telah melihat betapa sedikitnya keberhasilan yang diraih oleh pengobatan yang ada sekarang. Mungkin sekarang waktunya untuk memberikan penekanan lebih pada perilaku serta konteks terkait kecanduan. Terima kasih sudah mendengarkan rekaman buku kali ini sampai akhir. Jangan lupa support saya dengan cara subscribe atau traktir di link yang ada di deskripsi. Silahkan komen di kolom komentar buku apa yang ingin kalian dengarkan.